Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1221, berikanku satu kesempatan lagi. Diam. Stephen memelototi Elverda Howe dengan tajam. Aku juga sangat penasaran. Jelas sekali aku telah memesan tempat ini. Mengapa orang lain juga memesan tempat ini? Keponakan manajer Cui juga memesan tempat ini. Apakah ini dianggap sebagai menggunakan koneksi pribadi? Tempat yang aku pesan, malah diusir. Hahaha, manajer Wang, bukankah kamu harus memberi aku penjelasan? Thomas Qin berkata pelan. Ini aku akan segera menelepon CEO Hu, Tuan Qin, jangan khawatir. Setelah manajer Wang selesai berbicara, wajah Astama Cui juga berubah. Kak Wang, bantu aku, Kak Wang, Kak Wang. Astama Cui tampak cemas. Jika kejadian ini membuat direktur marah, maka dia akan mendapat masalah. Halo, CEO Hu, Tuan Qin telah datang, tapi ada yang tidak beres. Astama Cui menyinggung Tuan Qin. Manajer Wang mengabaikan Astama Cui sama sekali dan langsung menelepon Asher Hu. Apa? Asher Hu yang sedang duduk di pangkuan sekretaris cantik sambil minum teh, langsung berdiri, matanya melebar, wajahnya keruh seperti air. Tunggu, aku akan segera turun. Asher Hu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Qin adalah seseorang yang sangat diperhatikan oleh Kak Monica. Jika terjadi kesalahan pada tempatnya, bukankah cari mati? Asher Hu tahu bahwa masalah ini tidak sepele, dan dia pasti tidak bisa menganggapnya enteng, dia harus turun tangan sendiri. Asher Hu berlari dengan cepat, bahkan tanpa sempat memakai pakaian. Tuan Qin, Anda datang. Asher Hu berkata sambil tersenyum. Thomas Qin mengangguk. Asher Hu memandang manajer Wang dan Astama Cui. Astama Cui tampak masam, sangat malu, dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. CEO Hu, aku berlutut. Astama Cui belum mengatakan apa-apa, sudah ditendang oleh Asher Hu. Astama Cui berlutut di lantai, gemetar ketakutan. Katakan, ada apa? Ini semua salahku, CEO Hu. Aku tidak tahu bahwa Tuan Qin adalah VIP kita. Keponakan tertua aku dan pacarnya sedang merayakan ulang tahun mereka. Aku mengatur 3 meja untuk mereka, tetapi tidak menyangka. Astama Cui berkata dengan suara rendah, jantungnya berdebar-debar. Seperti apa karakter Asher Hu itu? Tentu saja dia pengikut Monica Lei. Dalam bisnis makanan, tidak bisa bertahan tanpa kongsi. Apalagi di tempat sebesar Shangri-La, metode Asher Hu tidak lebih baik dari Monica Lei, tapi juga salah satu yang terbaik di kota X. Masih tidak berlutut. Astama Cui berdiri dan menendang kaki keponakan tertuanya, Stephen. Stephen juga gugup, dan berlutut dengan gemetar. Jika itu hari biasa, aku tidak akan peduli dengan kamu, tetapi hari ini kamu menyinggung Tuan Qin, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Sudah tahu bahwa aku memiliki tamu terhormat, masih berani untuk mengatur orang datang ke hotel. Apakah kamu menganggap hotelku sebagai taman belakang keluarga Cui kamu? Mulai hari ini, kamu dipecat. Mulai sekarang, di kota X tidak akan memiliki tempat untukmu di industri jasa makanan. Kata-kata Asher Hu membuat wajah Astama Cui pucat, seolah disambar petir. Dia menghabiskan lebih dari 20 tahun sebelum dia menjadi wakil CEO lobi Shangri-La. Dia juga sosok yang layak dengan gaji tahunan 1 juta yuan. Dia sukses dalam hidup, tapi saat ini, CEO Hu menyingkirkannya dan langsung menghukum mati dia. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dalam jasa layanan catering. Sekarang setelah diusir CEO Hu dari Shangri-La, dan dia tidak diizinkan untuk terlibat dalam industri jasa catering, bukankah dia benar-benar tamat selama sisa hidupnya? CEO Hu, Tuan Qin, tolong beri aku kesempatan lagi, CEO Hu, CEO Hu. Astama Cui berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Thomas Qin dan Asher Hu. Aku bisa mentolerir perkelahian kecil,
Tapi kamu menyinggung Tuan Qin, kamu harus keluar. Suara Asherhu dingin, dan berkata dengan tegas. Pada saat itu, Astama Cui berlutut di tanah dengan ekspresi putus asa. Paman kedua. Persetan kamu lumpuh. Astama Cui menamparkan wajah Stephen. Keluar dari sini, jangan buat malu di sini. Stephen mengertakkan gigi dan penuh keengganan. Saat ini, wajahnya hilang. Bukankah itu semua karena perempuan jalang ini? Suamiku, bagaimana dengan ulang tahunku? Elverda Hou bertanya dengan gugup. Plok. Stephen menyebarkan semua amarahnya pada Elverda Hou. Masih belum cukup memalukan. Setelah berbicara, ikuti Astama Cui berbalik dan pergi. Semua teman sekelas tercengang, dan tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang mereka seperti menunggang harimau dan sulit untuk turun, tidak hanya Stephen dan Elverda Hou, tetapi juga beberapa teman sekelas mereka yang kehilangan muka. Mereka terpaksa pergi dengan putus asa. Tuan Qin, apakah Anda puas? Asherhu berkata dengan senyum di wajahnya. Orang-orang dari rumah sakit semua tercengang. Mereka tercengang. Elverda Hou telah pergi. Mereka sekarang lebih malu daripada teman sekelas itu. Yang terpenting adalah Ardelia Chen juga rekan mereka, bahkan wakil direktur RS. Di depan Ardelia Chen, itu bisa digambarkan sebagai kehilangan muka. Yai. Thomas Qin mengangguk dan menatap Ardelia Chen. Ayo pergi, ayo makan malam, aku sudah pesan seluruh Shangri-La untukmu, selamat ulang tahun. Wajah Ardelia Chen penuh dengan kejutan, dan hatinya penuh dengan emosi. Apa yang dilakukan Thomas Qin membuatnya sangat bersemangat, bukan hanya karena Elverda Hou, kali ini Elverda Hou diusir dari Shangri-La, itu bukan niatnya, tetapi Elverda Hou selalu bermasalah dengan dirinya dan bully dirinya. Kali ini Thomas Qin mengembalikan harga diri untuknya. Ucapan terima kasih diam-diam adalah yang paling memuaskan baginya. Semua orang di rumah sakit juga sangat kaget, ini bos besar yang sebenarnya. Yang membuat mereka semakin tidak terduga adalah hari ini juga adalah ulang tahun Ardelia Chen, wakil direktur RS, tapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Dibandingkan dengan kesombongan dan publisitas Elverda Hou, kualitas antara kedua orang ini lebih unggul yang satunya. Ardelia Chen hanya tidak ingin terlalu banyak orang yang mengetahuinya, agar tidak dipergunjingkan orang, tetapi hari ini banyak orang menontonnya, benar-benar tidak berdaya. Ardelia Chen tersenyum tipis dan terharu. Karena hari ini adalah hari ulang tahunku, aku yang paling berkuasa, biarkan mereka makan malam bersama kita. Bagaimana? Ardelia Chen memandang Thomas Qin. Kamu putuskan. Thomas Qin mengangguk. Rekan-rekan semua, hari ini adalah hari ulang tahunku, aku mengundang semua untuk makan malam bersama. Ardelia Chen senang sekali, saat ini rekan-rekannya berada dalam dilema. Melakukan ini bisa dianggap telah menyelamatkan muka mereka. Jika mereka semua meninggalkan Shangri-La dengan kecewa, betapa memalukannya Iu. Selamat ulang tahun, Wakil Direktur. Ya, selamat ulang tahun Ardelia. Semua kolega medis sangat berterima kasih. Jika mereka diusir seperti Elverda Hou, akan meninggalkan noda di tubuh mereka dalam kehidupan ini, yang merupakan rasa malu seumur hidup mereka. Saat ini, Ardelia Chen memberikan kemudahan dan memberi muka pada mereka. Semua orang senang, ini hasil terbaik. Thomas Qin tahu bahwa Ardelia Chen masih sangat baik, dan dia tidak ingin melihat orang-orang itu diusir oleh penjaga keamanan. Kelak dia mungkin tidak bisa mendapatkan pijakan di rumah sakit, baik kepada orang lain adalah baik pada dirinya sendiri. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.